mendengar, melihat, membaca. Makanya ini ada breakdown-nya, ada kata kerja operasional. Ini kan KI 2 ini kan kalau menurut Bloom ini kan afektif. Ya, kalau Anda pernah dengar afektif, KI 3 kognitif, KI 4 psikomotor. Cuman karena kita di Indonesia dan kita beragama, makanya ada KI 1 yang spiritual. Ya nama-nama Benyamin itu kan biasanya kan orang-orang Yahudi ya. Benyamin Bloom ya, orang Yahudi. Benyamin Netanyahu ya, mantan PM. Nah ini di breakdown. Nah kalau saya menyebutkan ini seperti nenek buyut, ya. Nenek buyut atau kakek buyut lah kalau mau diituin. Yang ini generasi pertamanya KI, KD itu generasi keduanya, kalau tuh buyut nenek ya, nenek kita gitu ya. Ya, nenek kita. Makanya breakdown ini. Nah, masuk PGMI kebanyakan nggak berani ngambil KD 2 sama KD 1. Kebanyakan ngambil KD 3 sama KD 4. Ya, di buku gurunya pun seperti itu. Buku gurunya, buku siswanya. Saya baru lihat buku guru PAI, Regia gimana. Tapi kebanyakan kalau PGMI, MISD kebanyakan ini 3 dan 4. Jarang yang berani ngambil KD 1, KD 2. Walaupun KD 2 enak, menarik ya, sikap ya. Sikap bisa diobservasi. Nah, ini contohnya. Nah, nanti mana yang tadi yang si Siti Rohma ya. Siti Rohma. Nah, ini fokusnya kira KD 3, KI 3, KD 3. Nah, begitu pun juga Anda pilih satu. Ya, yang paling gampang diukur memang KD, KI 3 dan KI 4. Itu paling gampang diukur. Karena evaluasinya pun enak. Ya, ini contoh ya. Sudah KI sudah dianggap paham. Silakan, ini PR banget belajar mandiri Anda. Nanti KD, habis KD bikin tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya harus sesuai dengan ABCD. Ya, ini saya kirim nanti linknya ya. ABCD ya. Iya Pak. ABCD. Nah, kelemahan kemarin PM1 pertemuan 1 di kelas saya, udah saya kasih contoh udah, tapi saya screenshot ya, nggak saya kasih file. Itu ini Siti Rohman nih ada ini nggak ada audiensnya ya, nggak ada audiensnya berarti kan sini siswa mampu ya, peserta didik mampu dapat gitu ya, nggak ada nih, ini nggak ada audiensnya. B-nya mendeskripsikan ya. Nah, POV itu kemampuannya diharapkan apa capaiannya. Tadi misalnya ini menjelaskan pengertian sholat jamaah. Nah, sesuai dengan indikatornya ya. Nah, berarti ini B-nya, PH, Fior. Ya. Nah, condition itu adalah keadaan yang terjadi. Apa? Selalu melalui apa? Ini nggak sebutin, di sini nggak ada. Kooperatif berat. Kooperatif itu kalau cuma siswanya di bawah 10 berat. Kemarin apalagi kami cuma 6 orang. Yang jadi guru 1, 5 orang pesertanya. Nggak cocok dengan pendekatan cooperative learning. Cooperative learning banyak ya. Ada NHT, ada Jigsaw, ada STAD, ada problem solving. Itu berat kalau cuman siswanya di bawah 10. Saran saya jangan pakai yang cooperative learning. Nah, ini contoh lagi yang PGMI. Yang PGMI ini. Ya, ini pelajarannya udah bener nih. Nah, ini C-nya. Permainan tradisional balap enggrang. Ya. Jadi, bisa aja kalimat tadi yang tadi bisa bikin setelah guru menjelaskan pengertian sholat jamaah, siswa mampu menjelaskan ya,
tadi apa? Sholat jamaah ya? Sholat jamaah. Nah, itu C-nya itu ya berarti. Nah, ini C-nya. Aktivitas. Nanti kalau misalnya Muhammad Nasir memberikan contohnya, mendemonstrasikan cara tayamum. Ya, berarti setelah memperhatikan demonstrasi bertayamum, siswa mampu, ini kali 4 berarti kan, memperagakan praktik sholat tayamum. Ya, dengan, nah, terus itu yang terakhir itu kan C itu kan aktivitas ya. C aktivitas. Selanjutnya yang D. D itu degree. Buat tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Contohnya di sini dengan benar. Nah, ini contoh yang PGMI lagi. Dengan tepat. Dengan mandiri. Ya. Dengan sistematis. Dengan terperinci. Ya, dengan benar. Ya, jadi ada diukur. Misalnya kalau saat tayamum, tayamum ya, berarti kan dengan terperinci bisa runut. Ya, jangan sampai dia langkahnya nggak urut. Ya, wudhu juga kan langkahnya urut. Dia boleh acak-acak. Ya, acak-acak. Nanti kalau Anda yang memperagakan yang di SD, berarti harus belajar cara tepuk wudhu misalnya kan. Tepuk tayamum kalau yang kebagian yang SD nanti. Yang kelas rendah apalagi. Ya, itu juga ini kan kalau KD4 ya, KD4 mana KD4 ini dikasih kode ya. Ini saya udah ngajarkan kasih kode 4.61, ini kode 4, karena Anda pendek kan nggak usah ya. Ini 4 titik ini kan 4.61 menyajikan ini kan KD4 dikasih kode 4.61. Mana yang dicari bener nih, ada nggak ini? Oh ada 4.61 di sini. Tuh, percobaan. Nah, ini percobaan. Ini si C-nya, condition-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, saya screenshot ini. Contohnya ya. Contoh yang benar. Oh, jangan tadi, di atas. Ini paham atau nggak paham? Ya. Sayang. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Untuk KI itu bisa dipilih atau semuanya? Kalau di RP-nya cantumin semuanya dulu. Ya. Di RP-nya cantumin semuanya, KI 1 sampai 4-nya. Nanti pas breakdown KD-nya baru satu aja KD-nya. Jadi sepakatannya itu dicantumin semua. Ya, ini KI turun ke KD ya. Anda cukup satu KD aja. Tapi ini kan kemarin pakai, ini jangan ikutin PJOK gini ya. Kan ada PAI aja. Kalau PGMI kan ada tematik namanya. Ada PGMI. Jadinya harus ada muatan pembelajarannya apa. Oke, ini contoh jam pembelajarannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Untuk RPP tadi itu berarti cuman KI, KD, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang isinya di RPP itu ya Pak? Enggak, belum selesai. Oh belum, ya. Oh gini. Oke. Saya sampai sini dulu ya. Ini kalau Anda nggak pertanyaan berarti hebat loh. Saya ngajar di mata kuliah perencanaan di PGMI ini 3 pertemuan ngomong ini aja. Izin
bertanya, Pak. Ya. Masih belum paham tentang yang kompetensi dasar tadi, Pak. Bisa dijelaskan? KD itu ngambil dari silabus, ya. Makanya saya bilang Anda harus punya buku guru, buku siswa, dan silabus. Cara amannya, kalau nggak mau pusing, di silabus bisa lihat buku guru. Ya, buku guru. Download buku gurunya. Nanti dibagi, bisa kelas 1 siapa, kelas 2 siapa, gitu kan. Sampai kelas 12, baru buku gurunya. Jadi tinggal ngambil aja. KD itu nggak boleh diubah. KD itu nggak boleh diubah. Yang boleh dirubah itu adalah indikator. Boleh dirubah itu indikator. Bukan dirubah, dipecah bahasanya. Contoh ya, kenapa ini dia dipecah? Ini ya, ini contoh nih, yang pakai ini nih. Variasi dasar gerak dasar lokomotor. Ya. Balap enggrang. Nah ini fokus dia nih. Dia malah, kan banyak sini nih, banyak nih ya. Dia fokusnya ke aturan main dan manfaat bermain enggrang aja. Ya. Sebenarnya banyak nih turunannya. KAIS, indikator 3.1.2 ada apa. Ya. Jadi ikutin buku guru nih kayak centungannya. Guru. Belum pernah banget buku guru. Astagfirullah. Ini banyak banget ya PR-nya ya. Ya. Itu harus pegang itu buku guru buku siswa. Saya syarat buat bikin ini baca buku guru dulu. Kan dia cuma menguasain itu aja. Jadi satu semester itu hanya bikin RP ini aja. Ya. Hanya bikin RP ini aja nih. Satu pembelajaran fokus. Di BGM itu ada tema, subtema, satu pembelajaran. Ini bikin ini. Satu semester nih. Tapi sebelum kesini kan belajar dulu KI, KD, bikin download buku guru, buku siswa, silabus. Jadi nggak boleh jauh, nggak boleh keluar. Jadi on the track. Makanya saya pribadi termasuk yang nggak setuju RPP 1 lembar buat calon guru. Ya, RPP 1 lembar itu buat guru yang sudah ngajar. Kalau yang belum pernah, nggak tahu runutannya, blank nanti. Ya, kalau yang sudah pernah menempuh jadi guru, cara bikin RPP yang benar, ketika dikasih RPP 1 lembar, insya Allah bisa lah. Yang sudah ngajar bertahun-tahun. Tapi kalau calon guru belum paham, bahkan kemarin di PPG juga, yang sudah jadi guru belasan tahun ini, 10 tahun ke atas rata yang PPG, itu sama prodi PPG di IAIN, nggak boleh pakai RPP 1 lembar. Itu apa yang sudah jadi minimal 10 tahun rata. Paham nih? Paham. Halaman. Ya. Halaman ya, nggak. Ini pun, kok ini ngajarnya full nih, nggak ngajar di kelasnya 1x4 CP. Walaupun realitanya nggak sama segini. Tuh, lengkap. Ya. Ini guru pai di mana nih Bang Mai ini? Di Patola. Ya, Parito Kuala ya, Patola. Ini kelas 4 Iman loh. Ya boleh begitu masih boleh nih. Padahal nggak boleh, harus lengkap. Kalau sama grup abang yang satu lagi ya, KD-nya itu dibikin IPK-nya. Nah ini kan makna iman. Nah makna iman. Terus langsung menyebutkan nama-nama malaikatnya. Terus menjalankan tugas malaikat. Jadi dia 1 KD bisa jadi 3 IPK. Ini guru nih langsung. Terus KD 4-nya apa? Nah
berarti dia mengembangkan nih Al-Humaidi nih, menghafalkan tugas malaikat, jadi biar nyambung tuh. Cuman nggak sinkron di sini. IPK-nya ada 5, seharusnya tujuan belajarannya ada 5. Jadi kalau Anda IPK-nya ada 2, berarti tujuan belajarannya 2 juga. Jangan lebih dari 2 ya. 1 atau 2 aja cukup. Kan 15 menit. 15 menit sampai evaluasi. Ya. Sampai evaluasi lengkap. Dan evaluasinya saya nggak mau pura-pura. Makanya kalau bikin evaluasi, misalnya kali 3, misalnya soal bilang ganda cukup aja 1 atau 2 soal. Kalau misalnya isian cukup 1 soal aja, uraian. Ya, sebutkan pengertian soal jamak, udah langsung kerjakan, kumpulkan. Jadi langsung bagi waktu benar-benar 15 menit itu lengkap sampai ke dikumpulkan dan menutup kelas. Ya. Ini RPP-nya lengkap ya. Dan beliau yang tadi Siti Rohmah yang 1 15 menit ya. Sampai sini dapat dipahami sampai tujuan? Bisa, Pak. Nah, lanjut materi. Materi pun jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu dikit juga kayak gini ya. Harus ada jelas. Nah, kalau yang versi PGM ini banyak nih materinya. Ya, materinya. Jadi yang lumayan bagus siapa sih? Ida masih lupa. Ya, jadi jangan tahu sedikit juga. Ini kan masih pendek banget ya. Atau ada sumbernya. Ya, dari mana? Metode. Nah, ini juga boleh spesifik dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kan waktunya 15 menit. Ya. Ceramah, tanya jawab. Nah, kemarin ini nggak ada demonstrasi nih, nggak ada. Saya coret berarti. Kalau yang nggak terlaksana ya. Nah, ini. Ya, ini pokoknya dia nulisnya metode media. Nggak terlaksana, ya saya coret. Jadi, tulis yang akan dilaksanakan. Ini contoh nih, baru kemarin hari Sabtu kemarin ya. Dia pakai CTL. Padahal nggak ada CTL. Ya. Dia pakai PowerPoint. Ternyata nggak pakai PowerPoint. Saya coret. Ya. Ya, di sini medianya ada video berdiri dari Najis. Nggak ada videonya. Coret. Nah, jadi adakan yang tulis yang akan dikerjakan. Kerjakannya sudah ditulis. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Canggung, ada yang kelebihan waktunya. Sisa, bukan kelebihan. Banyak ada beberapa orang yang sisa. Jatahnya 15 menit, dia baru pakai cuma 8, 7 menit. Jadi masih sisa 7 menit. Sayang kan? Akhirnya nggak benar. Nah, kemungkinan besar sih kalau pertemuan kedua, ketiga nggak ada perubahan, rolling 2. Ya, kalau di PM1 begitu. Nah, jadi kita ada latihan dulu kan? Kita latihan dulu. Setelah itu kita baru praktik. Ya, yang jadi nilai UASnya. Jadi selama latihan, kalau yang saya kasih komentarin bisa, karena kita nggak mungkin melempar semua nih, paling sampel. Kalau ada yang salah sama bisa langsung diperbaiki. Oke, ini sampai sini tadi ada metode ya. Nah, jadi intinya tulis yang akan dikerjakan, kerjakan yang sudah ditulis. Jangan sampai yang
nggak sinkron. Ya, nggak sinkron. Gampang aja cara ngeceknya. Nggak ada. Kecuali ada kendala misalnya nanti yang TV, smart TV-nya nggak bisa connect. Ya, makanya dicek dulu. Nah, ini bagus ada buku siswanya spesifik ya. Tuh. Tapi ini lengkapnya kalau yang saya minta yang PGB lebih detail. Ya, sumber. Karena mata kuliahnya mata kuliah perencanaan. Jadi bisa sampai begini. Buku tematik SD kelas 6 penulis Kementerian terbit tahun berapa? Ya, bagus begini. Buku PKN, nah, gambar segi banyak, video tarian. Nah, ini saya minta dibawa kearifan lokal dan keislaman. Ya, makanya ada kearifan lokal Dayaknya, belakangnya. Jadi linknya bisa link juga kirim. Oke, sampai ya, sampai paham ya sumber ya, masukin ya. Kalau pakai YouTube, cantumkan YouTube-nya, link YouTube-nya. Tapi jangan terlalu lama. Ingat waktu Anda cuma 15 menit. Ya, berarti cari materinya pendek. Misalnya Anda bisa batasin YouTube-nya, dipotong berapa menit, atau edit lagi nanti masuk Google Drive. Ya. Tapi jangan disebarin ya kalau Anda mau punya orang ya. Maksudnya jangan diungkap keluar. Kan nggak izin kan? Kecuali Anda menyeting di YouTube-nya cuma menit sekian, itu langsung klik, simak, komentar. Gitu. Itu cari yang cara sholat jamaah yang mepet, misalnya dikit pas aja, nggak terlalu panjang gitu, yang langkah-langkahnya. Oke. Untuk langkah pembelajaran, saya minta ada 2 begini. Ya. Ada aktivitas siswa dan aktivitas atau guru dan siswa. Guru menyampaikan salam, siswa menjawab salam. Ada umpan balik, ya. Ada TikTok ya, TikTok, ketik mentok gitu ya. Ada umpan balik. Oke, ini kayak gini ya, ini saya screenshot. Tapi bisa mana ya? Yang sampai screenshot baru sampai halo. Halo Pak. Pertanyaan saya screenshot sampai mana tadi? Ini apa ini? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pak ya? J ya. J. Oke. Ini pelajaran di mana? Masih ada belum? Oke, materi. Terus media ya. Media. Ini langkahnya. Sudah? Ya, ini. Ya, waktunya ya. Perhatikan 15 menit. 5, 7, 3. Gitu ya. Jadi nanti kalau memang Anda pakai saintifik pasti lengkap. 5M. Ya. Kalau nggak usah pakai saintifik boleh, pakai EEP boleh. Penilaian ya. Habis langkah ada yang mau ditanyakan? Langkah harus real. Ya. Tadi tulis yang dikerjakan, akan dikerjakan, dan kerjakan
tulis. Oke, ini positif surat Anissa gitu ya. Nah, jadi kalau ini ada tiga juga jawabannya. Bagusnya begini nih, bagus nih. Kamu lebih rapi lagi. Jadi ketahuan jejaknya. Ini kemana gitu. Ya. Nah, evaluasi. Ini penilaian. Nah, ini sebenarnya cukup satu aja ya dia. Oke. Tahu nggak kelemahannya apa di sini? Kelemahannya apa nih? Ini salah. Ini salah. Karena kan dia kali 3 aja. Kali 3 pengetahuan aja. Dia mencantumkan ada unjuk kerja. Unjuk kerja itu KD 4. Jadi ini nggak perlu ada ini. Ini nggak perlu ada. Ini nggak perlu ada. Atau beginilah, boleh di stripping ini lah, kok nggak? Kan nggak ada, cuma ngukur ini aja kan. Soal. Ya. Jawabannya ada nih. Tapi sebetulnya soal uraian. Uraian kan? Kenyang. Nah. Bagus pertanyaannya soalnya. Oke, langsung tanda tangan. Siti Rohma. Jadi penilaian udah di screenshot. Udah. Kunci jawaban ya. Jawaban sama. Harus ada kunci jawaban ya. Harus ada. Real. Oke. Sudah. Selesai. Yang gitu aja. Nggak serumit yang PGMI THL gini. Nggak serumit karena ini 4. Ini RPP yang runut ya. Panjang nih. Satu RPP ini berapa halaman? Total ini satu tema ini 500 halaman. Ini udah sedikit berat filenya. Satu tema. Tuh ada sampai begini ada ini tampilannya. Tampilan ada penilaiannya yang diukurnya. Ya. Soal jawaban skor kalau kami ya. Bagusnya skor juga sih emang. Nah, ini kan buat latihan aja, percobaan. Ini nggak ada perintah, ini harusnya ada perintah, nggak boleh nggak ada perintah ya. Ada ini, ada terakhir ya. Itu contohnya. Jadi kalau yang ini simpel aja. Kalau buat praktek aja, detailnya itu Anda harus mata kuliah perencanaan. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak, untuk waktu itu harus 15 menit atau bisa kurang sedikit? Idealnya 15 menit aja. Keluar. Ya, ideal bagus. Kalau kurang paling di 12, 13. Karena nggak akan kekejar. Bahkan beberapa orang kemarin ada yang lebih 4 menit ada juga. Ada yang sisa, ada yang lebih. Ya, lebih ya. Jadi 19 menit ada juga. Nanti itu bisa harusnya, ya saya tulis lebihan. Ya, waktu lebih 5 menit, lebih 5 menit. Gitu.
Jangan lebih dari 15 menit ya, kalau bisa. Ada lagi? Izin lagi, Pak. Nanti kalau praktek itu yang kita bikin semua kita paparkan atau hanya materinya aja? Maksudnya? Kan kita buat RPP. Nah, RPP itu kita paparkan di depan semuanya atau Iya, RPP itu kan panduan. Anda ngajar, ikutin RPP. Dasarnya RPP. Ini ketika Anda ngajar, saya pegang RPP-nya. Bener nggak Vita ngajar? Ada KI, indikator menjelaskan ini yang tadi soal jama, benar pengertiannya. Ya, pengertian soal kosor. Terus bener nggak tercapai nggak? Ini ada contoh ya. Ada nilainya lagi. Yang contoh ini nilainya kelihatan baik. Nanti belangkonya belangko PM-nya bisa tetap nilainya. Nah kita punya belangko. Ya, belangko. Ya, namanya situ ya. Ya, ada belangko. Persiapan RPP-nya berapa? Benar nggak ada nggak? Informasi bagaimana? Penguasaan materinya bagaimana? Anda canggung nggak nanti ngajarnya? Ya. Atau Anda nggak ditanya nggak bisa jawab? Makanya biasanya kan bisa apa bahasanya cincai-cincayan lah sama teman. Nanti tanya ini jangan susah-susah. Gitu. Bisa kalau di pakai micro teaching kayak gini masih bisa. Cuma kalau di sekolah nggak bisa. Nggak bisa kita atur sama siswa. Ya. Anda harus bisa ada teknik bertanya, teknik memberi perintah, enforcement, ya. Itu harus lakukan semua. Nanti ya, itu tahapannya nanti. Sekarang masih kita fokus di RPP dulu. Ya, nanti ketika Anda memberikan pertanyaan juga itu ada poin. Tadi nanti saya jelasin belangko sama 8 keterampilan dasar mengajar. Nanti belum saya persis keterampilan dasar mengajar. Nah, ini berarti ini perlu perbaikan lagi nih basis IT. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Untuk di bagian H penilaian proses dan hasil belajar, tadi kan ada keterampilan Pak. Misalkan itu kita masukkan, misalkan nih praktek wudhu. Nah praktek wudhu ini kita tanyakan setelah kita menjelaskan tadi itu, misalkan si A, tolong praktekkan bagaimana cara berwudhu di tangan. Itu tuh masuk lah Pak ke dalam keterampilan. Kameranya Mahmudi. Iya Pak. Ya, kalau kamu KD-nya ada KD 4 ya boleh. Ya, KD 4. Kalau KD-nya cuma pakai 3 jangan. Berarti fokus sama ya, KD-nya KD 4. KI 4, KD 4. Fokus, berarti nanti langsung aja praktik wudhu misalnya. Nah, praktik wudhu berarti nanti siswa yang 9 orang itu keluar dulu semuanya. Sampel aja kan. Keluar dulu, berarti cari nanti kelasnya yang di bawah. Anda bawa gayung kah atau bawa aqua kah? Ya, buat praktik harus benar-benar. Tapi sampel misalnya. Ya, tujuannya sampel. Satu orang praktik dulu misalnya. Kayak kemarin nanti kok sejadah ada. Nanti kok sejadah. Kemarin tuh hari kok sejadah. Semester 6 kemarin. Praktik sholat. Sholat apa kemarin ini? Gerakan sholat. Fokus gerakan sholat. Ya, terus nanti diminta siswa maju satu praktikan ruku yang baik bagaimana. Ya, itu gurunya mendemonstrasikan dulu, nanti itu kan kali 4 ya, kali 4. Nanti kita demonstrasikan, nanti cuman ceramah, tanya jawab, demonstrasi udah, gitu aja. Simple kan ya.
maju, ganti nanti siswa yang maju, sampel aja. Udah. Ujiannya pun ambil sampel. Oke, jadi fokus kali 4. Cari, kalau bawa media boleh juga. Mau di PGB udah biasa bawa media-media mahasiswa tuh kalau ikut teachingnya. Yes. Kalau anak PAI bawa sejadah, berarti kan bawa. Tergantung materi Anda. Ya. Ya. Jadi jangan takut. Atau yang sejarah kan nggak usah praktik. Boleh pakai medianya. Ambil video-video YouTube kan. Perkembangan Bani Turki Utsmani, Bani Umayyah, Bani Abbas kan itu boleh. Ya. Kayak bimbingan saya tadi bisa bikin media apa namanya motion graphic tentang sejarah Bani Abbas boleh gitu. Jadi nggak harus kaku, harus praktik ya. Kalau praktik habis 38 orang ya, boleh ambil yang lain. Berarti nanti pengetahuan aja sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Bimbingan saya Ari lagi bimbingan saya fokusnya ke Sunan Kalijaga, sejarah perjuangan Sunan Kalijaga. Ada penelitian tentang itu. Ya. Wali Songo, tapi nanti fokusnya ke Sunan Kalijaga aja. Ya. Boleh begitu. Ya. Apalagi pokoknya bisa dibawa, tapi ingat ya harus nggak boleh keluar dari buku guru, buku siswa. Materinya jelas. Hari pengajar kelas 6 tentang sejarah perjuangan Wali Songo. Di KD-nya itu breakdown banyak. Di KD-nya nanti pilih yang Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri misalnya. Nanti indikatornya fokus Sunan Kalijaga. Jadinya di breakdown kan. KD-nya ada 3. Tapi indikator bisa pecah cuma 1 aja. Sunan Kalijaga aja. Nanti Sunan Kalijaga bisa breakdown lagi tujuannya. Misalnya kedatangan Sunan Kalijaga, penahan wayang kan ya. Gimana Sunan Kalijaga dulu ditentang sama para sunan ketika menggambarkan wayang kan, membentuk wayang itu ditentang sama para wali. Tapi alasannya masuk akal, dia nggak sesuai bentuknya. Misalnya karakter jahat, matanya melotot, mulutnya besar, ya wayangnya Sunan Kalijaga kan. Tapi karakter baik, matanya sipit, bibirnya kecil. Nah itu alasan Sunan Kalijaga ke para wali yang lain. Ya ketika di sidang ya. Pernah nonton filmnya Sunan Kalijaga? Nah, itu kan logis ya. Kenapa bentuk wayang tuh enggak bentuknya enggak sebenarnya? Kalau sebenarnya nggak boleh kan? Gitu. Ya. Itu logis. Itu kan berarti kan salah satu kecerdasan Sunan Kalijaga dalam mendakwakan Islam kepada masyarakat Jawa bagian Jogja ya, centungan ini. Ya. Karena syarat masuk wayang dulu kan syahadat dulu ya, syahadat. Ya. Jadi masuk Islam, mau masuk Islam. Itu kan saya belajar di YouTube-nya Salimah ya, Ustadz Salimah. Itu kan juga ngejelasin bagus yang perjuangan para wali, dijelasin tentang perjuangan para pahlawan Indonesia. Ya, kan saya lagi ikut kelasnya Majelis Sejak Nabi sekarang. Lagi ikut kelasnya Salimah gitu. Oke. Itu contohnya. Jadi jangan takut harus materi praktik aja. Bisa materi yang membangkitkan perjuangan ya. Ya, kalau SMP itu yang tadi yang Bani Umayyah, Bani Abbas, Utsmani ya. Yang terkenal yang besar 3 itu ya. Sebenarnya ada lagi yang lain kan. Salahuddin kan juga beda grup ya. Salahuddin Ayyubi. Kalau sejarah bisa. Jadi ada SKI, ada fikih ya. Kadang-kadang mau ambil apa? Tapi kalau yang SD, SMP, SMA pakainya
AEBP pelajarannya. Jadi jangan sampai salah ya. Di sini mata pelajarannya nanti. Anda kalau di MTS berarti fikih. Jangan sampai nanti overlapping. Oke, ada lagi? Pak, untuk buku guru tadi bisa ketemu di mana Pak? Buku guru, buku sifat. Belum tahu lah Pak. Apa? Yang buku guru Jepian tadi Pak. Download lah. Cari Pak Google ya. Google ada Pak. Kalau salah, Ya cari lah. Usahain. Masa semester 4 harus disuapin juga. Ya. Gawat semester 4 belum punya buku guru. Gawat banget ini. Calon guru Pak ini. Guru tuh pegang. Atau memang nggak pernah lah observasi ke sekolah? Tugasin gitu. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Karena online semua yang ada ya. Ya. Online terus Pak. Ini di Palangka atau di daerah nih? Di Palangka. Palangka. Rata-rata semua Pak. Nah, kalau sudah Palangka udah bikin surat izin. Ya, mau saya tugasin nggak sekolah? Anda jangan sampai nggak pernah ke sekolah sama sekali ya, Wad ini. Sekolah dulu, kenalan. Ya, bikin surat ke Mikwa ada kan? Di web Efik tuh. Surat izin observasi. Udah deh, pekan depan kita ini dulu deh, Anda deh. Silaturahmi ke sekolah dulu deh kalau gitu. Ya. Jangan sampai nggak pernah sama sekali ya, Wad ini semester 4. Oke, pekan depan Ahmad, mana Ahmad? Kalau emang sudah di Palangka ya, kalau nggak di luar Palangka, bisa. Berarti bisa nggak dibantu temannya paling luar Palangka ya, dibantu temannya nanti kan tanda tangan waktu likan 1 misalnya ya, tanda tangan sekolahnya. Mau kelompok atau individu? Kelompok, Pak. Kelompok saja, Pak. Kelompok. Oke, berarti pekan depan nggak usah teori lagi, cuma saya ngomongin teori kalau Anda nggak paham juga ya. Ke sekolah, mata tugasnya tugas mata kuliah strategi ya, observasi tentang pembelajaran di sekolah. Tapi sekarang lagi SD pekan depan sudah mulai ujian keagamaan ya. SMP nggak tahu. Sudah mulai PTS sekarang. Nanti bisa